Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengalaman medical check up aku untuk pergi ke Jepang. Jadi, kalau mau medical check up, kamu harus telanjang. Baru tahu? Yuk dengerin sampai akhir. Jadi, alhamdulillah, saya lolos ke Jepang dengan visa Tokotegino Mandiri. Ingat ya guys, Mandiri. Kenapa saya pilih yang Mandiri? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Memilih jalur Mandiri itu dibebaskan untuk memilih klinik atau rumah sakit untuk medical check up. Nah, apa aja yang diperiksa untuk medical check up? Aku udah bikin videonya ya. Karena tadi uang saya terbatas, mau nggak mau harus cari tempat yang termurah dulu. Tapi pastikan nih, sebelum kita melakukan medical check up, fisik kita maupun mental dalam keadaan sehat. Persiapan medical check up bisa dilakukan jauh sebelum medical check up utama, namanya pra-medical check up. Bisa dilakukan di proses awal sebelum ujian JFT, SSW, dan yang lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui apabila ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan fatal untuk proses ke luar negeri. Udah banyak kasus nih, udah mau pengajuan visa, ternyata sakit yang sifatnya sakit serius. Contohnya nih, tim kesehatan memang merupakan poin penting supaya kita bisa diterima bekerja di luar negeri. Ada beberapa penyakit yang jadi blacklist, salah satunya adalah TBC. Jika seseorang terkena TBC atau TBC aktif tuberkulosis, maka dipastikan orang itu tidak bisa masuk atau bekerja di luar negeri. Orang tersebut harus perawatan dulu sampai TBC-nya benar-benar sembuh. Padahal, perawatan TBC membutuhkan waktu sampai 6 bulan supaya benar-benar bersih. Jangan khawatir, dengan pengobatan yang rutin dan juga pengawasan dari dokter, penyakit ini bisa sembuh kok. Tapi sayang banget nih guysnya, tinggal sedikit lagi tapi malah gugur karena hasil kesehatan yang jelek. Jadi guys, kalau misalnya kita mau pergi ke Jepang untuk bekerja, harus benar-benar komitmen untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama proses. Harus bisa sehat dan mempertahankan kesehatan tersebut. Jadi, sebelum medical check up, pastikan fisik dan mental kita dalam keadaan yang siap. Jangan waktu lagi flu, masuk angin, apalagi corona. Jangan sampai. Dalam bentuk softfile tersebut harus di print out dengan ukuran standar A4. Kenapa? Karena A4 adalah standar dokumentasi atau standar pemberkasan di Jepang. Jangan sampai nih, udah tanda tangan, udah sampai tahap akhir, ternyata kertasnya salah, disuruh ngulang lagi. Nah, setelah saya udah memegang lembar pemeriksaan, akhirnya aku tuh bergerilya dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Karena aku tinggalnya di salah satu kabupaten kecil di Jawa Tengah. Ternyata, tidak semua rumah sakit umum atau rumah sakit daerah yang besar itu menyediakan keterlengkapan alat untuk medical check up. Jadi, lampiran tadi, kalian datang ke rumah sakit dan menunjukkan lampiran tadi. Bisa nanya ke customer service atau lebih bagus lagi langsung ke orang-orang laboratoriumnya, karena di laboratorium itu yang berkaitan langsung dengan medical check up. Sayangnya, aku tuh sering banget ditolak medical check up di situ dengan alasan tidak lengkap, terutama pada bagian tes gamma GT. Kebanyakan malah rumah sakit di kabupatenku itu nyaranin untuk ke klinik-klinik swasta. Nah, akhirnya aku datang dong ke klinik-klinik swasta, dan ternyata harganya masih belum bisa ramah di kantong. Akhirnya, nyoba cari-cari di Instagram, dan ketemulah salah satu rumah sakit umum daerah di Solo. Namanya RSUD Bung Karno. Ini chat kita. Apakah di sana bisa medical check up, dan apakah di sana ada tes gamma GT? Lalu dijawab di sini. Juga aku nanya caranya, dan oke, aku mantep banget untuk mau medical check up. Khusus untuk cewek, kita harus punya aplikasi untuk mencatat haid atau menstruasi. Nah, aplikasi ini bisa dijadikan rujukan kapan kita mau medical check up. Khusus untuk cewek, lebih bagus kita medical check up itu di luar dari tanggal-tanggal haid atau tanggal-tanggal menstruasi, karena nanti ada tes urin. Di tes urin tersebut tidak boleh bercampur dengan benda asing apapun, termasuk darah menstruasi. Selain itu, ketika cewek menstruasi,
ada perubahan hormon-hormon yang mungkin bisa berpengaruh terhadap hasil medical check up. Nah, jangan lupa guys, ketika medical check up itu ada pengukuran gula darah puasa. Jadi, wajib banget kalian untuk berpuasa 6-8 sekitar jam 9-an. Terus sampai pagi bangun jam 5. Nah, dari jam 9 sampai jam 5 itu terhitung waktu puasa. Habis itu, datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno atau RSUD Bung Karno itu jangan sarapan sebelum dia ambil sampel darahnya. Jadi pagi-pagi ini aku naik motor kesayangan ya kan, dari rumah ke RSUD Bung Karno itu sekitar 2 jam. Nah, sampai dari RSUD Bung Karno langsung masuk ke pendaftaran, bayar biaya pendaftaran, lalu diarahkan ke ruang perawatan. Selanjutnya ngarahin untuk pergi ke ruang laboratorium. Nah, di sini di ruang laboratorium itu pengecekan darah. Caranya ngecek adalah kita cuma disuruh duduk lalu ngebuka lengan kita. Nah, di antara siku dan juga lengan itu disuntik dan diambil darahnya pakai suntikan itu. Ya rasanya ya cuman waktu jarumnya masuk kulit aja sih, selalu berasa kan kalau jarum masuk kulit. Jadi buat kalian yang fobia jarum ya tahan sebentar aja untuk ngambil darahnya. Habis pemeriksaan darah, aku disuruh ke kamar mandi dan disuruh pipis untuk nampung urinnya. Urin tersebut tidak boleh terkena air. Nah, setelah dari laboratorium, aku diarahin untuk ke ruang ronsen dada atau ronsen paru. Nah, setelah di ruang ronsen, aku disuruh ganti baju dan ngelepas kalau misalnya ada logam atau benda-benda logam yang menempel di sekitar badan, termasuk bra. Jadi kita copot BH dulu, copot kaos dalam, anting, cincin dan sebagainya yang kemungkinan akan mengganggu proses ronsen. Lalu dikasih baju khusus, terus diarahkan ke alat ronsennya, ditempelkan dada di sana, lalu mulai ronsen. Ini hasilnya cepat banget, kurang dari 10 menit ronsen hasilnya udah keluar. Nah, habis itu aku diarahin untuk cek EKG atau cek jantung. Tapi dokternya lama banget. Jalan-jalan tuh di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Jalan-jalan di sana, makan cilok, makan tahu campur, enak banget tuh, recommended yang daerah sana. Kan kalau tadi nggak boleh makan karena mau diambil sampel darahnya. Setelah diambil sampel darahnya, kalian boleh makan. Habis itu aku balik lagi ke ruang EKG. Nah, di ruang EKG ini, khusus buat cewek-cewek, kalian boleh minta perawatnya sesama cewek. Karena guys, di EKG itu atau tes kesehatan jantung ini, kita harus copot baju. Jadi, kita akan diperiksa dengan kondisi setengah telanjang. Nggak boleh pakai BH ataupun nggak boleh pakai, karena alatnya atau elektrodanya akan ditempel di sekitar dada dan juga sekitar payudara. Jadi buat cewek-cewek yang nanti kurang nyaman kalau misalnya lawan jenis, kalian bisa minta perawatnya sama cewek. Pengukuran EKG, jadi pengukuran itu nanti akan berlangsung dengan kita tiduran dan itu prosesnya agak lama. Tapi semisal adanya cuman tapi kalau misalnya kepepet nih adanya cowok, ya udah terima aja. Atau kalian bisa melakukan medical check up di tempat yang lain. Nah, setelah itu hasil EKG itu langsung keluar juga dengan kayak kertas di print di garis-garis kayak gitu. Nah, habis dari EKG aku disuruh ke ruangan pemeriksaan umum. Nah, di ruangan pemeriksaan umum ini akan tanda tangan semua berkas. Terus aku ditanya-tanyain nih tentang nama, umur, berat badan, tinggi badan, BMI, diukur lingkar pinggangnya. Lalu ditanyain bagaimana riwayat kesehatannya, apakah pernah kecelakaan, apakah pernah dirawat di rumah sakit, apakah mengkonsumsi obat-obatan khusus, dan pertanyaan-pertanyaannya lainnya. Terus aku disuruh sama dokternya itu untuk nahan nafas selama 20 detik dengan posisi tangannya mengepal. Tujuannya yaitu pemeriksaan kesehatan nafas dan juga kesehatan paru. Apakah aku termasuk orang-orang yang telapak tangannya dingin atau telapak tangannya gampang berkeringat, juga sebagai tes atau uji
apakah paru-paru basah apa tidak. Juga di tes mata, suruh tutup mata kanan untuk baca angka dan juga nomor, terus disuruh tutup mata kiri juga untuk mengetes normal atau tidaknya mata. Ada baiknya di sini kalian jujur apabila sudah ada kelainan, misalnya minus atau plus atau silinder, itu jujur aja. Terus saya juga di tes pendengaran, tapi gak terlalu yang detail karena dari awal sampai akhir kan bisa berkomunikasi dengan baik, dan itu cukup jadi penilaian kalau pendengaran saya normal. Juga ada tes buta warna, pakai buku yang ada motif-motif pola-pola warna, terus kita disuruh baca itu. Selama fisik kita sehat, mental kita sehat, dan siap untuk medical check up, insya Allah semuanya lancar dan mudah. Nah, berapa biaya medical check up saya? Kalian bisa cek di deskripsi, dan juga saya sertakan nomor dan juga alamat. Sekian informasi yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan cek video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.